Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Mustafa dengan NIM 121800524 kelas 12 5E 25. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya, yaitu implementasi client server PHP, MySQL dan Android. Nah, kalau pertemuan sebelumnya itu mengenai user login atau menampilkan data dari database yang sudah ada atau yang sudah dibuat. Di sini saya akan menambahkan fungsinya, yaitu fungsi tambah, edit, dan hapus. Nah, untuk ke tahap selanjutnya, kalian download atau gunakan framework yang apa saja yang diinginkan. Di sini saya sudah menggunakan yang namanya CI reserver atau kode igniter reserver. Nah, untuk filenya itu sendiri saya mendownload di github.com. Nah, untuk filenya di sini sudah menjadi gabungan CI dan reservernya, tanpa harus mendownload yang namanya CI itu sendiri dan reservernya itu sendiri, nanti akan digabungkan. Di sini saya sudah menggunakan atau yang sudah digabungkannya. Untuk linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Untuk database-nya masih sama, saya menggunakan database yang ada di video yang sebelumnya, yaitu db_tugas dan tabelnya menggunakan table_mahasiswa. Jika frameworknya sudah digunakan atau sudah di-download, kalian masuk ke salah satu text editor apa saja. Di sini saya sudah menggunakan Visual Code. Jika sudah, buka saja, lalu masuk ke folder yang namanya config dan cari config.php, lalu masukkan base URL-nya. Di sini saya menggunakan localhost atau offline. Localhost / untuk selanjutnya di sini karena saya menggunakan folder yang namanya CrewTopic, lalu kita samakan namanya, lalu jika sudah, kita simpan saja. Masih sama foldernya itu folder config, lalu masuk ke database.php, cari paling bawah atau masuk ke line 81 dan cari database. Masukkan nama database yang sudah dibuat. Di sini saya menggunakan nama database sebelumnya, yaitu db_tugas. Jika sudah, langsung simpan. Sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya, kita akan coba terlebih dahulu apakah pemanggilan atau base URL yang kita pakai ini berhasil atau tidak. Kita coba, kita ketik localhost / namanya tadi CrewTopic, lalu enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini, berarti pemanggilannya sudah benar. Jika sudah, masuk kembali ke text editornya, lalu buka controllernya, lalu ke API. Nah, untuk di sini kalian boleh membuat file apa saja. Di sini saya menggunakan file yang namanya server PHP. Untuk codingan ini sendiri, kalian bisa lihat di example yang ada di folder API itu. Kalian bisa salin atau copy yang ingin digunakan. Di sini saya sudah membuatnya. Untuk kelas server ini merupakan servernya merupakan nama dari file yang digunakan. Res itu merupakan singkatan dari Reception Stational State Transfer. Untuk config-nya
restnya, dan untuk di slot model, untuk modelnya pemanggilan nama model untuk menyambungkan itu sendiri. Di sini saya menggunakan model underscore user. Kalian bisa buat terlebih dahulu file modelnya, dan di sini juga saya sudah memasukkan yaitu tabel yang ada di database untuk pemanggilannya. Sini. Nah, ini sama untuk modelnya. Buat nama model yang ingin digunakan atau dipakai. Di sini saya menggunakan model user tadi. Tuh, untuk nama ini sendiri sama seperti server, ini merupakan nama file yang digunakan. CI karena menggunakan framework kode igniter, dan model karena menggunakan Vordel model. Kita kembali ke server.php. Nah, jika kita sudah membuat yang namanya function construct ini, kalian juga membuat namanya function index. Di sini menampilkan atau pemanggilan atau menampilkan dari data yang ada di database, sama seperti ada di video yang sebelumnya. Nah, di sini untuk ID itu pemanggilan ID-nya, dan untuk null itu hanya bisa dipakai di JSON. tbl underscore mahasiswa masih sama, ini merupakan tabel yang ada di database. Untuk responnya di sini menggunakan user dan 404. Jika kita sudah membuat getnya atau untuk menampilkan data, kita juga membuat yang namanya post atau tambah. Nah, untuk function tambah ini masih sama, kalian juga dapat salin atau copy yang ada di example seperti ini. Contohnya kalian bisa copy saja ini. Di sini saya sudah membuat. Untuk data ini untuk menampilkan atau mencari data yang ada di database. Untuk email itu sendiri merupakan email, nama, password merupakan atribut yang ada di tabel itu, yang ada di tabelnya. Untuk tabel underscore mahasiswa masih sama, ini merupakan pemanggilan pemanggilan tabel yang ada di database. Untuk create server ini merupakan nama yang ada di model underscore user. Sebelum kita membuat ini, bagian postnya kalian juga membuat yang namanya model underscore user, yang nanti akan ada beberapa function. Nah, di sini menggunakan untuk post itu sendiri menggunakan namanya create server. Kalian bisa buat di sini ada public function reserver. Ini merupakan penambahan data untuk ke database-nya. Untuk tbl underscore mahasiswa itu masih sama, ini merupakan nama tabel yang ada di database. Oke. Jika kita berhasil membuat, apakah yang kita tambahkan itu berhasil atau tidak? Di sini statusnya berhasil dan pesannya selamat, Anda berhasil menambahkan data. Nah, nanti data yang kita buat itu akan muncul ke database-nya. Jika pembuatan data yang ada di Postman itu gagal atau salah, maka dia akan muncul status gagal, dan data yang kita buat itu tidak tersimpan di database.
Dan untuk HTTP GRID itu dia akan muncul atau memunculkan suatu pesan pada codingan. Jadi ini nanti akan muncul di Postman-nya. Nah, untuk bad request itu masih sama yang seperti GRID. Ini merupakan keeroran atau kegagalan dalam pembuatan data. Kita akan mencoba terlebih dahulu untuk membuat postnya atau menambahkan di Postman itu sendiri. Oke, Postman, kita buka Postman-nya. Karena ini bukanya agak lama, kita lanjut ke pembahasan untuk selanjutnya. Di sini kita membuat yang namanya put atau update atau biasanya edit. Masih sama. Ini ID merupakan ID yang atribut yang ada di database. Untuk email, nama dan password masih sama. Untuk update server, ini merupakan nama yang ada di model user. Untuk status dan pesannya masih sama di yang ada di post tadi. Untuk codingan ini sendiri, kalian bisa copy yang ada di example atau yang ada di post itu sendiri. Untuk update ini di sini update server TBL masih sama. Nah, karena Postman-nya sudah terbuka, kita akan mencoba fungsi dari tambah, post, dan put atau edit. Kita masuk ke Postman. Kita coba get dulu untuk penampilannya. Di sini menggunakan localhost /root_op/API atau API, karena di sini untuk pemanggilannya ada di folder API atau API, lalu slash, dan untuk pemanggilan ini merupakan pemanggilan yang ada di file yang tadi codingan kita sudah buat. Jika sudah, kita klik enter atau send. Nanti dia akan muncul sama seperti yang ada di video yang sebelumnya. Kalau kita coba nolnya dihapus, maka dia tidak akan menampilkan. Oke, kita coba. Nah, datanya tidak muncul. Kita akan pasang kembali. Kita coba kembali. Dan dia akan muncul. Lalu kita coba ke post atau tambah. Kita masuk ke body. Lalu kita klik ini. Nah, untuk ininya kalian bisa ketik ID, email, nama dan password. Dan di sini untuk ID tidak perlu di checklist karena nanti dia akan masuk secara otomatis. Untuk emailnya, kalian boleh menggunakan nama email apa saja. Sini saya menggunakan nama Opik_654, lalu namanya
Lalu untuk pasportnya bebas. Jika sudah, klik enter atau send, dan nanti dia akan muncul status seperti ini. Jikalau kita ininya kita ganti menjadi no comment, maka dia tidak akan muncul pesannya. Mari kita coba. No comment. Kita simpan. Kita coba. Untuk ini kita coba dulu apakah masuk ke database atau tidak. Kita masuk ke PHP admin, lalu refresh saja. Nanti dia akan muncul. Nah, ini muncul yang tadi kita buat. Dia ada di ID 8 OPIC 654. Sekarang kita coba apakah tadi untuk no comment ini apakah statusnya akan muncul atau tidak. Dan apakah database-nya nanti akan masuk ke datanya akan masuk ke database atau tidak. Mari kita coba. Sini saya akan kita coba menggunakan nama yang lain. Untuk batasan atau pasportnya juga sama kita klik enter atau send. Nah, dia akan muncul error karena adanya kesalahan dari LAN 40. LAN 40 itu yang tadi kita pakai. Jadi kita menggunakan yang namanya http create. Dan dia tidak akan masuk ke database-nya. Ternyata dia masuk, tetapi untuk penyebutannya di sini error. Kita coba lagi karena kita sudah membuatnya. Oke. Ya, sudah berhasil kembali. Lalu kita coba edit apakah bisa berfungsi atau tidak. Masih sama, kita klik yang namanya put atau lalu masih sama di body. Lalu ID-nya kita checklist karena nanti dia akan memunculkan ID apa saja yang kita ingin edit. Nah, di sini saya ingin mengedit yang ada di ID 8. Kita masuk ke postman-nya, kita untuk ID-nya kita ketik yang namanya ID 8. Untuk emailnya, kalau kalian lupa, kalian bisa copy yang ada di database. Tinggal paste saja. Masih sama, kita paste. Nah, di sini kita akan coba, karena ini kan tadi nama yang ada di database, sekarang kita akan coba menjadi
eh, nama yang lain. Kita coba ganti apakah dia berhasil atau tidak. Kita send atau enter, maka dia akan statusnya berhasil. Kita akan coba apakah tadi yang ada di line 8 itu emailnya Opik akan berubah atau tidak. Kita masuk ke PHP admin lalu refresh. Nah, untuk line 8 sudah berubah menjadi nama yang berbeda. Berarti untuk post dan put atau tambah dan editnya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke bagian delete atau hapus. Nah, untuk delete atau hapus ini kalian bisa copy sama seperti yang ada di sebelumnya. Kalian bisa cari di example di bagian delete itu sendiri. Untuk delete di sini hanya menggunakan yang namanya ID. Mengapa menggunakan ID? Karena akan memanggilnya hanya ID saja yang disebut atau yang diketik. Untuk delete servernya masih sama, ini merupakan nama yang ada di model user. Untuk pesannya masih sama, di sini statusnya berhasil. Jika penghapusan itu berhasil, jika gagal maka akan gagal. Nah, selanjutnya kita akan coba apakah codingan atau fungsi ini berfungsi atau tidak. Maaf, sebelumnya di sini tbl_mahasiswa sama ini merupakan tabel yang tadi yang ada di database. Kita ganti saja di sini, kita ganti delete. Untuk URL-nya masih sama karena menggunakan satu file yang sama. Sini kita email, nama dan password kita tidak di checklist. Kita akan menghapus yang ada di line atau di ID 8. Kita akan hapus lalu klik send atau center. Maka dia akan memunculkan status berhasil dan ID 8 itu akan terhapus. Kita akan coba apakah ID 8 itu sudah tidak ada. Nah, sini tidak ada yang namanya ID 8. Berarti untuk hapus atau delete itu sendiri sudah berhasil. Nah, pada video sebelumnya itu kan membahas tentang MD5. Nah, untuk MD5 itu jika kita membuat di sebuah codingan juga bisa. Seperti ini, MD5 itu kan merupakan singkatan dari Mises Direct Algorithm 5. Kita masuk ke teks editornya, lalu kita ganti di bagian password. Caranya, karena di sini hanya ada di post dan edit atau tambah dan edit, maksudnya post dan put. Sini kita tambahkan atau kita ketik MD5 lalu buka kurung. Nah, di sini kita tutup. Jika sudah, kita simpan dan kita akan coba masuk kembali ke
bagian pos. Untuk ID-nya karena dia merupakan auto increment dan nanti dia akan otomatis, kita tidak centang, kita centang yang email, nama dan paspor. Kita akan mencoba dengan nama email yang berbeda. Kita coba nama. Nah, untuk pasportnya di sini saya masih sama menggunakan nama Opik. Apakah nanti pasportnya akan tetap seperti ini atau berubah secara random? Kita akan coba. Berhasil, kita akan lihat apakah ini berubah atau tidak. Kita masuk lalu kita refresh. Nah, untuk di ID 11 itu sendiri yang tadi kita sudah buat, dia pasportnya berubah menjadi random, tetapi yang saya buat tadi itu bukan, karena dia sudah menggunakan MD5, itu merubah atau menyamarkan paspor yang tersimpan di database. Oke. Untuk putnya itu sendiri kita juga bisa rubah atau bisa edit, atau kita bisa samarkan. Kita masih sama, kita ketik saja di bagian paspor MD5, lalu buka kurung dan tutup kurung, lalu simpan. Jika sudah, kita masuk ke Postman dan kita akan coba edit bagian pasportnya yang ID 5. ID 5 untuk emailnya. Nama emailnya saya tidak akan merubah, jadi saya akan copy saja supaya tidak kosong nantinya. Untuk nama juga kalian bisa copy atau ganti, karena kita akan fokus ke bagian password atau kata sandinya. Oke, kita ganti saja. Sini kita akan samakan, atau kita akan beda lagi kita buat. Ini kita akan coba ganti nama. Apakah ini akan berubah namanya bagian pasportnya atau akan menjadi random? Kita enter atau send. Statusnya masih berhasil. Kita coba refresh kembali dan lihat apakah yang ada di line 5 itu sendiri berhasil atau tidak. Line 5, maaf, di sini saya salah. Di sini saya menggunakan post bukan put. Kita coba kembali. Di sini kita akan coba kembali di ID 5. Mohon maaf sebelumnya. Kita akan coba refresh apakah ID 5 itu berubah atau tidak. Nah, untuk ID 5 ini sudah berubah menjadi paspor yang atau random itu sendiri. Nah, MD5 itu merubah yang tadi pasportnya ada di database itu seperti ini, nanti dia akan berubah menjadi random.
Nah, untuk video kali ini sampai di sini untuk pembahasan tambah, fungsi, dan edit pada Postman itu sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.